tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Nilai fungsi komposisi sama aja sebetulnya. Kalau kita misalkan punya fx sama dengan 4x1, gx-nya 5x-2, ditanya f bundaran g 2. Ini cara yang pertama, yaitu kita mencari f bundaran g dulu, gx dulu ya. Kemudian baru kita masukkan x-nya, kita ganti 2. Ya kayak gini, f bundaran gx, berarti f gx masuk ke dalam f. Fx-nya itu kan 4x plus 1. Yang kita lihat di atas dia kan, ini kan 4x plus 1. X-nya kita ganti dengan gx. Gx-nya tadi adalah 5x min 2. Sekarang tinggal mengalihkan, seret. Berarti 20x min 8 plus 1. Min 8 ditambah 1 berarti min 7. Nah, ini kita peroleh f bundaran gx. Kemudian karena ini f bundaran g2, nah berarti kita masukkan x-nya ganti 2. Nah, x-nya diganti 2, berarti 20 kali 2, 40 kurangi 7, ya 33. Oke, kayak gini. Nah, cara 2 ya biar kalian bisa mempunyai variasi cara banyak, mencari G2 dulu. Nah, mencari G2 dulu. G2, G tadi kan 5x min 2, masukkan x ganti 2, berarti 10 kurangi 2. Ya, 5 kali 2 kan 10. 10 kurangi 2, 8. G2-nya 8. Nah, setelah itu masukkan ke fx. Nah, fx ya f bundaran g2 itu sama aja dengan f g2. Nah, g2 tadi berapa? G2 kan 8. Nah, oke. Nah, berarti ini kan 4x plus 1 kan, fx-nya 4x plus 1. Oke, berarti 4 kali 8 ditambah 1. Jawabannya adalah sama ya. Jawabannya adalah 33, menghasilkan jawaban yang sama. Terserah kalian suka yang mana. Kayaknya kalian suka yang cara 1 ya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Oke, berikutnya adalah menentukan fungsi sebelah kanan. Ini maksudnya apa ya? Jadi kalau misalkan kita punya fx, kemudian punya f bundaran gx, tapi yang ditanya adalah gx. Nah, maksudnya gini ya. Kan ada F, ada G. Nah, untuk yang ini maksudnya sebelah kanan itu berarti ini kan yang ditanyakan. Nah, G-nya ditanyakan. Yang sebelah kiri ini diketahui. Nah, bagaimana caranya kali ini? Oke, kita jawab. F bundaran GX ini adalah 6X min 7. Ini dari mana? Ini karena diketahui, ya kan? Ya, diketahui. Berikutnya. Kemudian F bundaran GX itu kan sama aja dengan F dalam kurung GX. Nah, kayak gini. Jadi kita memprosesnya yang sebelah kiri ya. Kemudian artinya GX kita masukkan ke dalam F. Sementara F-nya adalah 3X plus 5. Berarti 3 kali GX tambah 5. Ya kan? Ini asalnya dari mana? Dari 3X ditambah 5. X-nya diganti GX. Setelah itu GX-nya karena nggak tahu, kita biarkan saja. 5-nya pindah ke kanan menjadi min. Nah, min 7 min 5 berapa? Min 12. Karena di sini masih ada 3, kita harus mengalihkan, membagi ya, biar hilang. Saya ganti warna hijau. Oke. Berarti menjadi GX sama dengan 6X min 12 per 3. Karena ini jadi bagi. Untuk bagian ini harus dibagi dua-duanya, nggak boleh salah satu ya, karena ini pengurangan ya. Kalau pengurangan dan penjumlahan, kalau seperti ini dibagi itu harus dua-duanya dibagi. Ini jadi 2, ini jadi 3. Berarti GX sama dengan, oke, salah ya.
Nah, untuk ini jadinya 4 ya. 12 bagi 3 ya 4. Oke. Jadinya jawabannya Gx sama dengan 2x min 4. Oke, bisa dipahami ya. Oke, contoh lagi. Sekarang Gx x min 9, G bundaran Fx 3x plus 2. Jadi ini sebetulnya soalnya sama dengan nomor 1, cuman tadi F bundaran G, sekarang G bundaran F. Tapi sama aja. Jadi yang di sini yang diketahui, yang di sebelah kanan ini yang ditanyakan. Itu artinya menentukan fungsi yang sebelah kanan. Caranya sangat mudah, yaitu tinggal dimasukkan. Kita masukkan G bundaran F tadi 3 plus 2 yang diketahui. Kemudian karena G bundaran F, maka Fx-nya kita masukkan ke dalam G. Sementara G tadi diketahui adalah X min 9. Nah ini ya di atas ya. X min 9. Berarti Fx min 9. Karena ini kan X min 9. X-nya diganti Fx. Setelah itu, min 9-nya pindah ke kanan. Nah, sehingga diperoleh Fx sama dengan 3x plus 11. Oke, silakan dipahami dulu. Jadi untuk menentukan fungsi yang sebelah kanan kalau ditanyakan cukup mudah, yaitu tinggal dimasukkan, kemudian kita proses melakukan melalui aljabar. Oke, berikutnya. Nah, ini menentukan fungsi sebelah kiri, berarti kita mau habis ya. Ini agak sulit ya kalau sebelah kiri. Sebelah kiri maksudnya gimana? Contoh. Jadi Fx yang di sini yang ditanyakan, yang fungsi yang sebelah kiri ini ditanyakan, tapi yang di sini yang diketahui. Nah, ini sengaja saya buat gini biar kelihatannya mudah dilihat ya. Jadi Fx yang ditanyakan, padahal biasanya kan kalau ditanyakan di paling bawah. Oke, jadi ini yang diketahui. Nah, caranya bagaimana? Simak baik-baik ya. Jadi yang pertama kita tulis dulu yang diketahui kan F bundaran Gx sama dengan 6x plus 11. Kemudian F bundaran Gx artinya Gx-nya masuk ke F. Nah, setelah itu kita proses. Nah, ini kita dapatkan bahwa Gx itu kan X min 5, berarti ini F dalam kurung X min 5 sama dengan 6x plus 11. Nah, setelah ini, ingat, ini nggak bisa dipindah-pindah kayak tadi, karena ini yang diketahui itu yang dalam, ya, yang dalam ini. Caranya bagaimana? Ini kita pakai permisalan. Nah, kita misalkan X min 5 adalah P. Kita misalkan X min 5 adalah P, ini saya tulis P, berarti ini adalah P. Nah, karena X min 5 sama dengan P, kalau X berarti pindah ruas min 5-nya jadi plus. Jadi X sama dengan P plus 5. Iya enggak? Oke, lanjut. Setelah itu, kita peroleh. Berarti Fx min 5 ini yang diketahui tadi ya. Ini kan sama aja, ini saya tulis lagi. Nah, karena X min 5 sama dengan P, berarti Fp sama dengan 6P plus 5. Ini dari mana, Pak? Oh, ini dari ini. X sama dengan P plus 5. X sama dengan P plus 5. Setelah itu dikali. Nah, berarti kita peroleh Fp sama dengan 6P ditambah 30 ditambah 11. Ya, kan ini 6P 30. Lanjut, kita peroleh 6P. Fp sama dengan 6P plus 33. Nah, karena yang di sini, perhatikan, ini sama. P, P. Kalau diganti A, maka ini A. Kalau diganti M, maka ini M. Kalau diganti X, ya berarti jadi 6X plus 33. Nah, ini kan karena ditanyakan Fx, ya sudah, ini kita sudah selesai. Ini kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Contoh lagi ya, biar lebih paham ya. Karena ini agak sulit ya untuk yang ditanya sebelah kiri. Oke, lanjut. Oke, contoh lagi yang agak sedikit mikir. Nah, ini Fx-nya nggak tahu, yang di sini. Jadi yang di sini nggak tahu, yang di sini yang diketahui. Oke. Yang pertama kita masukkan. Yang diketahui kan F bundaran Gx sama dengan 10x min 4. Kemudian F bundaran Gx artinya F dalam kurung Gx. Nah, Gx-nya tadi apa? 2x min 1. Nah, sampai di sini kita menggunakan permisalan. Ya.
Oke, caranya misalnya bagaimana? Berarti yang di dalam kurung itu kita misalkan P atau T atau L atau M, terserah suka-suka kita. Ya. Misalkan di sini saya misalkan P ya. 2x min 1 sama dengan P. Nah, setelah itu kita akan mencari X sama dengan. Pindah ruas, min 1-nya jadi plus ya. Berarti 2x sama dengan P plus 1. Kemudian karena ada angka 2 di sini menjadi per. Nah, oke, P plus 1 per 2. Setelah itu kita dapatkan, ini kita tulis lagi yang tadi. Ini kan diketahui bahwa yang dalam kurung ini adalah P, maka bisa ditulis FP sama dengan 10 dalam kurung P plus 1 kali per 2. Nah, ini dari mana ini? Ini dari mana ini? Ini dari yang ini. Karena didapatkan bahwa X itu sama dengan P plus 1 dibagi 2. Sehingga yang di sini diganti P plus 1 tambah 2. Oke, bisa dipahami? Nah, setelah itu kita akan melakukan penyederhanaan. 10 dengan 2 kan bisa ya. 5 kan ya. Berarti 5P plus 1. Ini kali, harus dikali karena ada kurungnya. Berarti 5P plus 5 kurangi 4. Nah, 5 itu kurangi 4 berapa? 1. Berarti FP sama dengan 5P plus 1. Karena di sini P-nya sama, P sama, berarti kita tinggal mengganti P menjadi X. Nah, berarti Fx sama dengan 5X plus 1. Oke, sudah selesai. Seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau nggak bisa dipahami, silakan boleh diputar berulang-ulang. Insya Allah, saya yakin kalian lebih paham. Nah, oke, sekarang kita tinggal menyimpulkan. Kesimpulan yang pertama, ini definisi tadi F bunderan Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx. Kemudian kalau G bunderan Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Seperti itu ya caranya. Yang kedua, bahwa didapatkan F bunderan Gx itu tidak sama dengan G bunderan Fx. Jadi tidak berlaku bolak-balik. Yang kemudian untuk menentukan fungsi sebelah kanan, caranya yaitu kita tinggal ini kan. Fungsi sebelah kanan itu seperti ini maksudnya. Jadi yang di kanan ditanyakan, yang di kiri diketahui. Caranya bagaimana? Kita tinggal masukkan, ya, tinggal masukkan saja, kemudian kita proses melalui aljabar. Nah, yang menjadi masalah kalau yang ditanya adalah yang sebelah kiri seperti ini. Ini ditanyakan, yang ini yang diketahui. Maka caranya yaitu menggunakan permisalan. Setelah permisalan, kemudian kita proses. Jadi prosesnya agak lama ya kalau untuk yang di sebelah kiri. Oke, karena ada dimisalkan, kemudian dipindah ruas menjadi X sama dengan dimasukkan. Seperti itu.